Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Lama tidak muncul, lama tidak kedengaran suaranya. Fadlizon akhirnya angkat bicara setelah Anies Baswedan dinilai melecehkan calon presidennya, Pak Prabowo Subianto, dengan memberi nilai 11 dari 100. Jarang-jarang loh ya Fadlizon mengkritisi kelompoknya Anies Baswedan. Tapi mungkin karena kali ini dianggap keterlaluan mungkin, sehingga Anies Baswedan kemudian angkat bicara, dan menurut Fadlizon angkat bicara, dan menurutnya bahwa Anies tidak hanya melecehkan diri sendiri, tidak hanya melecehkan Prabowo Subianto sebagai Menhan, tetapi dianggap juga melecehkan institusi TNI. Nah, seperti apakah logikanya? Saya baca ini. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang juga capres nomor urut 2. Waketum Gerindra Fadlizon menyebut Anies melecehkan TNI atas penilaian tersebut. Nah, ini mantap nih kalau sudah Fadlizon yang ngomong. Ini saya kira lawannya Anies ya Fadlizon, saya kira. Ini seandainya boleh diwakilkan, saya cocok. Saya kira akan menjadi pertunjukan yang seru kalau debatnya antara Anies dengan Fadlizon. Kalau menurut saya, dia melecehkan dirinya sendiri, melecehkan TNI kita, melecehkan keluarga TNI kita, seolah-olah memang itu tanggung jawab dia, kata Fadlizon dalam adu perspektif spesial debat Pilpres yang diselenggarakan oleh Detikcom dan Total Politik dari minggu kemarin. Fadli menyebut Anies mencari-cari kelemahan lawan dalam debat tersebut. Namun, penilaian Anies untuk kinerja Kemenhan era Prabowo ini sebagai blunder. Jadi jangan hanya gara-gara debat Pilpres berusaha mencari kelemahan titik lawan, tapi kemudian akhirnya melecehkan pertahanan kita sendiri dengan keadaan kita yang sekarang. Itu akan merugikan, nggak akan dipilih itu oleh keluarga besar, kata Fadli. Oke, itu saya kira menarik. Tapi saya sarankan Fadlizon nggak usah terlalu sering-sering muncul. Kecuali dalam konteks membantah Anies, saya sepakat ya. Tapi kalau kemudian sering-sering muncul menanggapi hal di luar itu, saya tidak merekomendasikan. Nanti kasihan Pak Prabowo. Bagaimanapun, Fadlizon punya banyak noktah merah terkait dengan reputasinya di perpolitikan nasional, karena dialah yang kerap kali mengkritik keras terhadap pemerintahan kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Dan bahkan tidak jarang langsung menohok kebijakannya Pak Jokowi, Fadlizon. Maka kalau boleh saya memberikan masukan, kalau boleh memberikan saran, Fadlizon jangan sering-sering muncul di permukaan, karena bisa menjadi bumerang juga bagi Pak Prabowo. Ketika sering muncul, ketika terlalu keras, nanti bisa-bisa borok-boroknya banyak diungkap oleh publik. Dan itu tentu saja merugikan Pak Prabowo sebagai capres. Saya kira apa yang terjadi pada debat kemarin sudahlah cukup menanggung simpati publik. Walaupun mungkin dari kubunya Anies dinilai Prabowo kalah debat. So, nggak masalah itu. Yang penting di mata masyarakat, di mata pemilih, menang, itu yang paling penting. Walaupun mungkin pengamat atau orang-orangnya Anies khususnya menilai bahwa itu kalah, nggak penting itu. Karena yang penting kan mayoritas pemilih, yang penting itu. Kalaupun dikatakan menang nilainya 150 sekalipun oleh para penilai subjektif, kalau mayoritas masyarakat justru simpatik memilihnya, ya itu yang diharapkan. Walaupun mungkin tidak sengaja. Korban playing victim ya.
atau seolah-olah dianggap playing victim, tapi playing victim yang alami itu bagus. Sebagaimana dulu Pak Jokowi ketika sering banyak dihujat orang, malah justru menangguk simpati dari mayoritas orang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.